Halo semua, apa kabar? Balik lagi dengan aku, Amiruddin, tentunya masih di channel YouTube Kebanggaan Kita Bersama. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus kejahatan yang terjadi di sebuah negara di Eropa yang aku pikir nggak banyak orang yang membahas atau menceritakan kasus ini. Jadi kasus misterius yang kita akan bahas kali ini berasal dari negara Finlandia yang merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal yang belum terpecahkan dalam sejarah kriminal negara Finlandia. Jadi yang menjadi korban dalam kasus ini adalah 4 orang remaja yang pada saat itu sedang berkemah di danau yang bernama Danau Budum. 3 orang dinyatakan meninggal dan 1 ditemukan selamat meskipun dengan keadaan yang sangat parah. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Let's get into it. Jadi pada tanggal 4 Juni tahun 1960, 4 orang remaja yang pada saat itu berusia 15 sampai 18 tahun yang bernama Maila, Anja, Seppo, dan Niels memutuskan untuk berkemah di sebuah danau yang bernama Danau Budum. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 4 sampai 6 pagi, saat itu para remaja tersebut tengah tertidur di tenda mereka. Maya, Anja, dan Seppo telah dibunuh menggunakan sebuah pisau dan benda tumpul, sementara 1 orang yang bernama Niels mengalami cedera yang cukup parah. Ia mengalami gegar otak, patah tulang, dan memar di bagian wajahnya. Nah, sementara pacarnya yang bernama Maila ditemukan di atas tenda dengan keadaan separuh tubuhnya tidak menggunakan busana. Ia dibunuh secara brutal, terdapat beberapa luka tusukan di tubuhnya. Sementara Anja dan Seppo ditemukan di dalam tenda, mereka mengalami luka akibat hantaman benda tumpul. Jadi bisa disimpulkan hanya Maila yang mengalami luka tusuk. Sang pelaku diketahui kabur dengan membawa dompet dan pakaian korban yang nantinya beberapa barang tersebut ditemukan tidak jauh dari lokasi. Dan dari jejak kakinya diketahui bahwa sang pelaku juga memakai sepatu milik Niels. Niels kemudian mengatakan bahwa pada saat itu ia dalam keadaan setengah sadar. Yang ia ingat hanyalah ada seorang berkulit hitam yang memiliki mata merah menyala. Nah, sekitar jam 6 pagi, 2 orang anak laki-laki yang pada saat itu sedang mengamati burung di hutan melihat sebuah tenda dan seorang pria berambut pirang berjalan menjauh dari tenda tersebut. Karena kedua orang ini melihat dari kejauhan, jadi tidak banyak deskripsi yang bisa mereka berikan. Nah, sementara itu ada seorang pria yang pada saat itu memang sedang memancing di danau tersebut mengaku juga melihat seorang pria yang berambut pirang. Jadi dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa tidak banyak informasi yang bisa diberikan dari para saksi. Pada jam 11 siang, seorang yang bernama Siren yang pada saat itu sedang jogging gitu, ia melihat 3 tubuh yang sudah tidak bernyawa dan 1 orang yang sedang sekarat. Ia kemudian melaporkan apa yang ia lihat kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian tiba di TKP pada siang hari. Pada saat itu penyidik dari kepolisian mengatakan bahwa kemungkinan sang pelaku tidak masuk ke dalam tenda tapi melakukan aksi brutalnya tersebut dari luar tenda. Hal ini dibuktikan bahwa sobekan tenda tersebut mengarah ke dalam tenda yang menandakan bahwa tenda tersebut ditusuk secara berulang kali dari luar tenda. Jadi itulah beberapa bukti yang kita bisa temukan di TKP dan memang gak banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, kita langsung aja membahas keterduga pelaku kejahatan tersebut. Terduga pertama adalah seorang penjahat kejam yang bernama Pentti Soininen, yang pada saat itu ia sedang menjalani hukuman di penjara. Ia mengaku bertanggung jawab atas kasus pembunuhan terhadap beberapa orang pada tahun 60-an. Ia juga tinggal di dekat Danau Budum, namun pada saat itu atau pada saat kejadian di Danau Budum, ia baru berusia 14 tahun, yang mustahil untuk seorang yang berusia 14 tahun mampu melakukan tindakan pembunuhan secara brutal terhadap 4 orang yang berumur lebih tua daripadanya. Apalagi sang pelaku juga tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi pada suatu saat gitu, ia sempat mengaku bahwa ia adalah pelakunya. Adanya pengakuan tersebut, polisi kemudian melakukan investigasi lebih mendalam. Namun keterangan yang ia berikan tidak sesuai dengan bukti dan keterangan para saksi. Singkat cerita, ia kemudian ditemukan gantung diri di dalam selnya pada tanggal 6 Juni. Terduga pelaku berikutnya bernama
Hans Assmann. Ia merupakan anggota KGB, semacam mata-mata Rusia yang pada saat itu memang tinggal di Finlandia. Ia juga seorang mantan polisi yang ditugaskan bersama dengan tentara Jerman pada Perang Dunia Kedua. Yang menariknya di sini, Niels, korban yang selamat, sempat memberikan deskripsi sang pelaku kepada pihak kepolisian. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian kemudian merilis 4 sketsa wajah seperti ini. Menurut kalian ngeri nggak? Ngeri nggak sketsa wajah yang kayak gini? Pada hari pemakaman ketiga korban yang meninggal, ada seorang yang tidak dikenal datang ke pemakaman tersebut yang memiliki wajah menyerupai deskripsi sang pelaku. Para kerabat yang pada saat itu juga datang ke pemakaman tersebut, tidak ada satupun yang mengenalinya. Ia kemudian tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Nah, menariknya, 4 sketsa wajah dan orang yang tidak dikenal tersebut memiliki wajah seperti Hans Assmann. Yang bikin orang-orang makin curiga, jadi pada suatu pagi, hari yang sama terjadinya pembunuhan tersebut, Hans pergi ke sebuah rumah sakit dan pada saat itu ia terlihat seperti orang yang sedang panik dan was-was. Selain itu, kuku Hans ini tiba-tiba dicat dengan menggunakan warna hitam dan baju yang ia kenakan pada saat itu terdapat noda berwarna merah yang sebagian orang saksi mata meyakini bahwa noda tersebut mirip seperti noda darah. Tapi pada saat itu staf rumah sakit tidak begitu curiga gitu. Bahkan mereka juga tidak sempat untuk memastikan bahwa noda yang ada di baju Hans tersebut apakah itu benar-benar noda darah atau bukan. Tetapi tetap aja dokter yang melihat pada saat itu yakin bahwa itu adalah noda darah. Nah, yang lebih gila lagi, baju yang ia kenakan pada saat itu cocok dengan deskripsi dari sang pembunuh. Ia juga memiliki rambut berwarna pirang, bahkan ia juga sempat memotong rambutnya di hari yang sama pembunuhan itu terjadi. Ditambah lagi, Hans juga tinggal di sekitar Danau Budum. Jarak antara rumahnya dan Danau Budum ini hanya sekitar 5 km. Sebetulnya pihak kepolisian ini juga sempat memeriksa Hans, tapi karena alasan tertentu polisi tidak memeriksa baju yang ia kenakan pada saat itu. Padahal banyak orang yang mencurigai bahwa noda merah yang berada di baju tersebut adalah noda darah. Bahkan karena alasan tertentu, polisi juga tidak memeriksa dokter yang mengatakan bahwa noda yang ada di baju Hans adalah noda darah. Dan pada akhirnya Hans dibebaskan dari dugaan sebagai sang pembunuh. Suspek yang ketiga adalah seorang pria yang bernama Karl Valdemar Gyllström. Namanya agak ribet, tapi anyway kita akan panggil suspek yang ketiga ini dengan sebutan Karl. Karl ini merupakan seorang penjaga sebuah kios yang letaknya dekat dengan Danau Budum. Yang di kasus ini, pria ini disebut sebagai kiosman. Ia dikenal sebagai orang yang agresif, bahkan sering melempari tenda orang-orang yang sedang berkemah di tepi Danau Budum. Dengan alasan ia itu nggak suka sama seseorang yang ia berkemah di tepi Danau Budum. Sebetulnya, kiosman ini sempat mengaku sebagai sang pelaku tersebut. Tapi hal ini kemudian dibantah oleh sang istri karena pada saat itu ia sedang tidur dengannya sepanjang malam, jadi nggak mungkin ia melakukan kejahatan tersebut. Tapi sebelum istrinya meninggal, ia mengaku bahwa pada saat itu sebetulnya ia dalam ancaman suaminya atau si kiosman ini untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Artinya pernyataan yang pertama tadi itu hanya alasan sang istri supaya aksi sang suami tidak diketahui oleh polisi. Yang menariknya, ada tetangga yang bersaksi bahwa pada hari kejadian ia sempat melihat kiosman ini kembali dari hutan, tapi pada saat itu ia takut untuk membuat laporan kepada polisi. Sang tetangga juga yakin bahwa ia mengubur sesuatu di dalam sumur dekat rumahnya, dan setelah diselidiki, polisi tidak menemukan apa-apa di dalam sumur tersebut. Nah, pada akhirnya kiosman meninggal karena tenggelam di Danau Budum, yang banyak orang percaya bahwa ia tenggelam karena bunuh diri. Sekarang kita ke suspek yang terakhir, yaitu Niels itu sendiri. Sebetulnya ia sempat terlepas dari dugaan sebagai sang pelaku sampai 49 tahun kemudian pada tahun 2004 ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Nanti aku bakalan jelaskan kenapa Niels ini tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian.
So anyway, setahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, pihak berwenang mengumumkan kasus ini resmi ditutup dan dianggap telah terpecahkan berdasarkan analisis forensik. Statement resmi dari kepolisian mengatakan bahwa pada saat itu Neil sedang dibakar api cemburu dan pada saat yang sama Neil juga sedang mabuk. Karena alasan itu, ia kemudian mencelakai pacarnya dengan cara membabi buta. Beberapa orang bahkan percaya ia melakukan kejahatan tersebut karena pada saat itu pacarnya sempat menolak berhubungan badan dengannya. Hal ini kemudian menjawab pertanyaan mengapa sang pacar ditemukan dengan keadaan setengah telanjang dari bagian perut ke bawah. Nah, untuk menghilangkan jejak, Niels kemudian memutuskan untuk mencelakai dua temannya supaya tidak ada saksi mata yang melihat aksi bejatnya tersebut. Singkat cerita, persidangan terhadap Niels kemudian dilakukan pada 4 Agustus tahun 2015. Pada saat itu, jaksa menuntut Niels dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, pengacara Niels menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan satu orang. Setidaknya butuh 2 atau 3 orang atau bahkan lebih untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, menurut aku pribadi nih, bisa aja gitu kan Niels ini mencelakai dirinya sendiri setelah melakukan perbuatan tersebut untuk menutupi aksinya. Jadi seolah-olah dia juga menjadi korban atas peristiwa penyerangan tersebut. Yang menarik di sini, bukti DNA yang ditemukan pada saat itu hanyalah DNA milik keempat orang remaja tersebut dan tidak ada DNA lain yang ditemukan di tempat kejadian, yang artinya tidak ada orang lain di sana pada saat kejadian. Hal lain yang dirasa janggal adalah bekas jejak sepatu Niels yang ditemukan di TKP, yang pada awalnya disebutkan bahwa sang pelaku sempat mencuri sepatu tersebut kemudian membuangnya di sebuah lokasi yang jaraknya 500 meter dari tempat kejadian. Kayak berasa aneh aja gitu gak sih? Orang melakukan sebuah kejahatan, setelah itu mengambil barang pribadinya, dalam kasus ini itu mengambil sepatunya, kemudian dibawa kabur, terus 500 meter kemudian sepatunya dibuang atau ditinggalkan gitu aja. Terus gunanya apa dia mengambil sepatu itu gitu, kayak nggak masuk akal gitu kan. Nah, singkat cerita, pada tanggal 7 Oktober, Niels kemudian dibebaskan dari semua tuduhan dikarenakan bukti yang tidak cukup untuk mengatakan bahwa Niels adalah pelakunya. Nah, pada saat itu juga, pemerintah Finlandia juga harus membayar ganti rugi kepada Niels sebesar 44.900 euro. Oke guys, setelah penjelasan tadi, menurut kalian siapa pelaku kejahatan tersebut? Kalau menurut aku pribadi, kayaknya Niels yang melakukannya gitu. Karena berasa aneh aja gitu, pelaku membunuh 3 orang, tapi membiarkan Niels ini tetap hidup gitu. Ditambah lagi hanya pacar Niels yang mengalami luka yang amat serius. Terus ditambah lagi jejak sepatu Niels pada saat itu juga berada di TKP. Dan yang jadi poinnya di sini, tidak ada DNA orang lain yang ditemukan di lokasi kecuali milik keempat remaja tersebut. Jadi menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian kalau misalnya kalian setuju dengan pernyataan aku barusan, atau misalnya kalian punya pendapat atau teori masing-masing, boleh banget komen di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga video kali ini memberikan informasi kepada kalian atau sekedar hiburan. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan seperti biasa sebelum aku closing, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan selalu ditonton tapi nggak pernah di subscribe. Kita bakalan ketemu lagi. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time, bye bye.